Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 3 orang, saya sendiri, Muslimah NIM 2018-008, Ujah Nurul Ilma NIM 2018-038, Farah Dian Aziza NIM 2018-049. Di sini kami akan mempresentasikan tugas metode penelitian yang berjudul Analisis Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Landung Sari. Yang pertama, latar belakang. Desa adalah tempat di mana masyarakat berinteraksi sosial dan juga tempat mencari nafkah dalam bidang pertanian. Sedangkan pengertian dari masyarakat adalah sebuah kelompok manusia yang saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Di dalam kehidupan masyarakat ada sebuah peraturan atau hukum adat yang sudah disepakati dan dijalankan sesuai kesepakatan masyarakat tersebut. Ketetapan-ketetapan yang sudah turun-temurun dari nenek moyang menjadi tradisi oleh masyarakat, sehingga dapat membedakan antara satu dengan yang lainnya. Dua sifat yang ada di masyarakat diantaranya adalah sifat terbuka, masyarakat akan menerima perubahan yang terjadi di lingkungan dan bisa beradaptasi sesuai kontemporer. Namun sebaliknya, ada masyarakat yang mempunyai sifat tertutup. Alokasi dana desa dari pemerintahan memiliki peran yang cukup besar untuk pemberdayaan masyarakat agar melaksanakan pengelolaan dana desa. Harapan pemerintah dalam pembangunan desa mampu bersaing sehingga dapat menambah pendapatan desa. Alokasi dana desa yang sudah diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang penyaluran alokasi dana desa. Amanat urusan dari kabupaten atau kota kepada desa untuk mengembangkan perencanaan pembangunan partisipan dan penataan desa. Alokasi dana desa merupakan dana yang diperoleh dari dana perimbangan dikurangi belanja pegawai dan minimal 10% dipergunakan untuk desa. Selanjutnya rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana efektivitas pengelolaan alokasi dana desa dalam pembangunan desa Landung Sari. Yang kedua, apa saja yang menjadi penghambat dalam efektivitas pengelolaan alokasi dana desa dalam pembangunan desa Landung Sari. Tujuan dari penelitian ini yang pertama, untuk mengetahui efektivitas pengelolaan alokasi dana desa dalam pembangunan desa Landung Sari. Yang kedua, untuk mengetahui apa saja yang menjadi penghambat pengelolaan alokasi dana desa dalam pembangunan di desa Landung Sari. Selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama ada manfaat teoritis, yang mana peneliti ini diharapkan dapat menjadi referensi dan memberikan sumbangan konseptual bagi peneliti sejenis maupun sivitas akademika lainnya dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan untuk mengembangkan dan kemajuan dunia pendidikan. Yang kedua yaitu ada manfaat praktis, yang mana diharapkan dapat menjadi panduan dan bahan pertimbangan bagi pemerintahan desa dalam menjalankan tugas pemerintah profesionalnya mengelola anggaran dana desa, dan sebagai bahan evaluasi bagi pemerintahan desa untuk meningkatkan kualitas kinerjanya. Tinjauan pustaka. Efektivitas adalah perilaku sebuah organisasi yang menghubungkan antara produksi, kualitas, efisiensi, fleksibilitas, kepuasan, sifat keunggulan, dan pengembangan. Haris 2015. Pengertian efektivitas secara general adalah tercapainya sebuah hasil yang sudah direncanakan. Jika dikaitkan dengan efektivitas pemerintah daerah adalah terrealisasinya program kerja pemerintah daerah yang diinginkan. Menurut Deva et al., pada tahun 1989 mengemukakan bahwa efisiensi adalah hasil terbaik dari perbandingan antara hasil yang diperoleh untuk bekerja dengan upaya untuk mencapai hasil tersebut. Pendapatan dinyatakan bahwa semakin tinggi rasio antara output dan input. Pembangunan pedesaan merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan untuk kesejahteraan penduduk desa. Pembangunan pedesaan tidak terlepas dari konteks manajemen pembangunan daerah, baik di tingkat kabupaten ataupun provinsi. Peneliti terdahulu, Homas tahun 2013 meneliti pengelolaan alokasi dana desa atau ADD
dalam upaya meningkatkan pembangunan di Desa Sebawang, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tanah Tidung. Hasil kajiannya menunjukkan 30% dari dana desa bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan sisanya kurang optimal. Sedangkan Nova tahun 2016, efektivitas pengelolaan ADD dalam meningkatkan pembangunan fisik terdiri dari 3 tahap, yakni perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban, di mana efektivitas pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban dalam penelitian ini masih kurang efektif, sebab faktor-faktor yang muncul menghambat efektivitas pengelolaan ADD untuk meningkatkan pembangunan fisik yang meliputi sumber daya manusia dan informasi. Sedangkan Fahru Rozi tahun 2017 mengatakan dalam penelitiannya, kebijakan dana desa telah berperan dalam peningkatan pendapatan real masyarakat desa, penambahan sarana dan prasarana fisik desa dengan pengelolaan dan implementasi dana desa yang dianggap baik, di samping masih banyaknya hambatan yang dijumpai dalam pengelolaan dana desa seperti realisasi dana desa yang tidak sepenuhnya sesuai dengan harapan masyarakat. Hipotesis pertama adalah pengelolaan alokasi dana desa mendapat hambatan untuk meningkatkan pembangunan fisik. Sedangkan hipotesis yang kedua, alokasi dana desa dianggap tidak sesuai seperti harapan masyarakat. Kerangka konseptual. Di sini digambarkan terdapat 2 variabel, di mana variabel X menunjukkan efektivitas pengelolaan alokasi dana desa, sedangkan pada variabel Y menunjukkan meningkatkan pembangunan desa. Selanjutnya yaitu metode penelitian, yaitu populasi dan sampel. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat yang ada di Desa Landung Sari yang berjumlah 2.492 kepala keluarga. Kepala desa berjumlah 1 orang dan tokoh masyarakat berjumlah 1 orang. Jadi total populasi dalam penelitian ini adalah 2.494 orang. Adapun sampelnya yaitu teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik probability sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Selanjutnya yaitu jenis dan sumber data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari wawancara kepala desa serta dengan pejabat pemerintah Landung Sari, dan juga data sekunder yang berasal dari literatur atau dokumen yang menjelaskan dana desa. Data rincian kewenangan yang diberikan oleh kabupaten untuk desa. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode yang pertama, observasi. Observasi adalah kegiatan untuk mengamati proses atau objek dengan maksud untuk merasakan dan memahami pengetahuan tentang fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui terlebih dahulu. Untuk mendapatkan informasi yang diperlukan, peneliti turun langsung ke Desa Landung Sari sebagai objek penelitian. Yang kedua yaitu wawancara. Metode wawancara digunakan untuk mendapatkan data dalam bentuk penjelasan dari kepala desa, serta hambatan Desa Landung Sari yang sudah dialami oleh pemerintah desa dalam realisasi alokasi dana desa, serta apa yang telah upaya dilakukan untuk mengatasi hambatan. Wawancara digunakan dalam bentuk wawancara terstruktur. Yang ketiga yaitu dokumentasi. Metode pengumpulan data dilakukan dengan mengambil data dari berbagai sumber dokumentasi dan publikasi berbagai otoritas, seperti instansi pemerintah Desa Landung Sari. Dokumen dapat mencakup data keuangan pelaporan bersama dengan pernyataan dari target dan realisasi pengelolaan alokasi dana desa, aturan alokasi dana desa, dan data yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, di mana analisis deskriptif kualitatif ini yaitu suatu proses penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau
lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata atau kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.